kita. Karena kenikmatan yang diberikannya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, ini adalah karunia yang paling indah dan paling luar biasa buat kita semuanya. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita selalu bersyukur kepadanya. Semoga dengan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatannya kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, Allah Azza wa Jalla berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Kalau kita mensyukuri keimanan yang ada di dalam jiwa kita sekarang, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menambah keimanan di dalam jiwa kita, sehingga kita terus istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sampai detik nafas terakhir kita nanti. Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita sedangkan kita dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Islam di dalam dada kita. Kita bangga dengan keislaman kita. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi uswatun hasanah bagi kita, telah menyampaikan semua risalah Allah Azza wa Jalla, dan kita pun bisa melihat dan mempelajarinya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Shahihah. Kenikmatan kesehatan wahai kaum muslimin kita syukuri. Insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan yang lebih dari itu, dari kesehatan yang kita miliki. Akan memberikan umur yang panjang kepada kita. Akan diberkahi umur kita. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat kesempatan wahai kaum muslimin. Di dalam masalah kenikmatan kesempatan ini, kita mensyukurinya untuk hadir dengan cara datang hadir di pengajian ini, mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, 24 jam Engkau memberikan waktu kepada hamba setiap hari, maka hamba akan bersyukur kepadamu dengan cara akan hadir di pengajian pada malam hari ini. Semoga dengan ini kesehatan hamba, umur hamba akan selalu diberkahi oleh-Mu ya Allah. Kita unta itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, khatimul anbiya, sayyidul mursalin. Alhamdulillah Nabi ini yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di hari kiamat. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Taraktu fiikum amrayni lam tadilla abadan in tamassaktuhuma, kitabullah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In tamassaktumha, kalau seandainya kalian berpegang teguh kepada kedua pusaka yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kalian akan selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Al-Qur'an yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikannya kepada kita sebagai petunjuk bagi kita di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka insyaallah kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba Allah Azza wa Jalla yang menjadi pengikut setia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harga mati. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harga mati. Sengaja kami mengangkat pembahasan ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk pembelaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekarang sedang dihina dan dicaci oleh orang kafir waliyadzubillah. Kita dengan bangga mengatakan kami adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berani mati demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kami lakukan pada kesempatan ini sebagai bentuk pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyebarkan ilmu kepada umat
bisa diganggu-gugat oleh siapapun yang ingin mengganggunya. Tidak akan bisa dihinakan oleh siapapun yang ingin menghinanya. Karena kita bersama Rasulullah SAW dalam segala keadaan kita, yaitu dengan kita menghidupkan sunnahnya. Sunnah Rasulullah SAW telah mendarah daging di dalam jiwa kita. Segala syariat yang disampaikannya kepada kita telah kita laksanakan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, atau sampai kita bertemu nanti di padang mahsyar, atau di dalam peristiwa yang sangat agung ketika Rasulullah SAW menyambut kita di telaganya, Telaga Al-Kautsar. Insya Allah kalau seandainya sekarang kita berani mengatakan saya mencintai Rasulullah dengan cinta mati, maka insya Allah Rasulullah SAW akan menjadi sahabat kita dalam surga nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu lebih dari aku mencintai ayah dan ibuku dan saudaraku serta keluargaku kecuali diriku. Kemudian kata Rasulullah SAW, wahai Umar, jangan engkau berkata seperti itu, tapi katakanlah wahai Rasulullah, saya mencintai engkau lebih dari aku mencintai keluargaku, anak dan istriku, termasuk diriku. Jadi kita wajib mencintai Rasulullah SAW lebih daripada kita mencintai diri kita sekalipun, apalagi anak dan keluarga kita. Ini petunjuk Rasulullah SAW, wahai kaum muslimin. Saya akan membahas secara ringkas, tapi insya Allah detail berkaitan dengan judul ini. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW dengan cinta mati? Kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW dengan cinta mati? Alasannya adalah kita buka Quran surat At-Taubah ayat 24. Di sana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ila Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu bi amrillah inna Allaha la yahdil qaumal fasiqin." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 8 hal ternyata yang paling kita cinta dalam kehidupan kita ini. Disebutkan Allah dalam Al-Qur'annya tadi. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian itu mencintai bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang kalian cintai, kemudian perniagaan yang kalian usahakan, dan tempat tinggal kalian yang kalian cintai, kalau kalian mencintai 8 hal ini lebih daripada mencintai Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah yang akan terjadi. Tunggulah yang akan terjadi dari perkara Allah Subhanahu wa taala yang akan didatangkan Allah kepadamu malapetaka azab wal iazubillah, teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini alasan yang pertama. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah dengan cinta mati? Karena kalau kita tidak mencintai Rasulullah dengan cinta mati, kita mencintai Rasulullah malah lebih dari kita mencintai saudara kita, mencintai ibu kita, ayah kita, keluarga kita, harta kita, perniagaan yang kita usahakan, tempat tinggal yang mewah yang telah kita bangun, maka ternyata itu akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala wal iazubillah. Oleh karena itulah apabila ada orang, siapapun dia, apalagi orang yang sudah jelas kafir, dia datang menghina Rasulullah SAW, maka kita harus mengatakan, ya Allah, saya mencintai Rasulmu, ya Allah, saya mencintai Rasulmu. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengutuk penghinaan tersebut. Kita tetap istiqomah dan lebih istiqomah lagi terhadap sunnah Rasulullah SAW. Kita kontrol keluarga kita, anak dan saudara kita, keturunan kita, agar mereka tidak terpeleset di
dalam sunnah Rasulullah SAW, dari sunnah Rasulullah SAW. Kita pastikan mereka semua di dalam sunnah Rasulullah. Jangan sampai mudah terpengaruh atau terkontaminasi oleh pengaruh zaman dan akidah yang rusak pada masa kini ini. Waliyadzubillah. Alasan yang kedua, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah dengan cinta mati? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'annya, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, katakan kepada para sahabatmu, bahwasanya apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Rasulullah. Ikutilah Rasulullah dalam segala hal. Tidak mungkin kita mengikuti seseorang sedangkan kita membencinya. Kalau kita mau mengikuti seseorang di dalam segala hal, di dalam segala keadaan kita, pasti di dalam hati kita sudah ada rasa cinta yang paling utuh di dalam jiwa kita. Sama dengan kalau kita sudah cinta mati terhadap istri. Apapun keinginan istri, sekalipun itu susah bagi kita untuk mendapatkannya, pasti kita akan bersusah payah untuk memperolehnya. Pasti itu. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW yang telah kita cinta mati, yang telah mendarah daging di dalam jiwa kita, cinta kita kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan syarat cinta kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah untuk apa? Satu, yaitu nanti Allah akan mencintai kita. Kalau seandainya kita mencintai Rasulullah, Allah pasti mencintai kita. Sebaliknya berarti kalau kita tidak mencintai Rasulullah, berarti Allah tidak akan pernah mencintai kita. Ini alasannya wahai kaum muslimin. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Allah akan mengampuni dosa kita. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita walaupun kita berdoa, bertaubat 1000 kali atau sebanyak kali pun tak terhingga. Kalau kita tidak mengikuti dan mencintai Rasulullah SAW, kita menghina Rasulullah SAW. Yang ketiga, wahai kaum muslimin, alasannya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan tentang orang yang menghina Rasulullah, wala itu hanya bermain-main. Wala in sa'altahum, apabila kalian bertanya kepada mereka, kenapa kalian melakukan ini? Mereka menjawab, kami hanya nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bermain-main saja, bersenda gurau saja. Lalu apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian itu bermain-main? Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian itu telah kafir setelah kalian beriman. Bagaimana kalau yang melakukannya itu adalah sudah memang aslinya kafir, seperti yang terjadi pada masa kini, waliyadzubillah. Presiden Prancis, saya juga tidak suka dengan mengucapkan namanya, dengan perilakunya terhadap Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakannya di dunia dan di hari kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dia mengatakan kepada umat dan kepada dunia bahwasannya muslim pada masa kini sedang mengalami masa krisis. Kenapa katanya? Karena isu teroris. Subhanallah, kita betul-betul dipermainkan. Mereka sudah membuat isu teroris itu dengan semau mereka. Ternyata akhir-akhirnya setelah kita terpengaruh, kita pun dihinakan. Nah, itu lihat tuh kejadiannya. Ayo rasain kalian. Kami udah kerjain kalian. Kalian telah tertipu dengan isu-isu yang telah kami buat. Kalian telah memusuhi saudara kalian. Kalian telah memerangi orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasul kalian. Ketika kami mengatakan orang yang bercadar itu ada teroris, ternyata kalian terpengaruh. Toh akhir-akhirnya ternyata setelah corona, di mana-mana kita harus menutup muka. Waliyadzubillah. Semuanya terungkap sekarang wahai kaum muslimin. Ketika semuanya terungkap, kerusakan, mohon maaf, kekejian yang telah mereka lakukan terhadap Islam ini, menuduh kaum muslimin atau sebagian teman-teman kita, saudara kita yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dengan isu teroris,
Baru mereka sekarang, mereka tepuk tangan sambil mengatakan, lihat kalian sudah miskin sekarang. Kalian krisis sekarang, wahai muslim. Baru setelah itu mereka membuat Presiden Al-La'in ini, dia mengizinkan orang yang membuat karikatur terhadap Rasulullah SAW yang mengundang kemarahan semua umat Muhammad SAW yang mencintainya. Inilah alasan-alasan kenapa kita harus mencintai Rasulullah SAW dengan cinta mati. Alasan selanjutnya, wahai kaum muslimin, agar kita paham, jangan sampai kita tertinggal dari permasalahan ini. Jangan sampai permasalahan dunia kita, anak kita, istri kita, harta kita, tempat tinggal kita, perniagaan kita menjadikan kita lupa terhadap kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Seperti yang telah dijelaskan Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat 24 tadi. Alasan yang keempat, kenapa kita harus mencintai Rasulullah dengan cinta mati? Karena sabda Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari hadis yang ke-14. Dalam kitab Sahih Bukhari hadis yang ke-14 bab yang ke-8. Beliau Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya membuat bab khusus, bab hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di dalam tangannya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu, dan tidaklah beriman di antara kalian sampai dia mencintai, hatta yuhibbu ilayya, sampai dia mencintai kepadaku, ahabbu ilayya mimma, sampai dia mencintai diri saya yaitu Rasulullah SAW daripada dia mencintai keluarganya, anak dan istrinya dan manusia semuanya, wan nasi ajma'in, sampai dia mencintai semua apapun yang dicintainya termasuk manusia semuanya. Tidaklah dikatakan beriman seseorang, tidaklah dikatakan beriman seseorang atau sempurna iman seseorang sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintai, lebih aku mencintai daripada diriku sendiri dan juga keluargaku, termasuk semua apapun yang saya miliki, termasuk semua apapun yang kita miliki. Inilah alasan-alasan kita kenapa kita harus mencintai Rasulullah dengan cinta mati. Belum lagi kalau kita membahas, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tidak pernah memiliki kecacatan di dalam hidupnya. Ini alasan yang kelima. Rasulullah tidak pernah memiliki kecacatan dalam hidupnya, dalam segala keadaannya. Bahkan ketika masa jahiliyah, Rasulullah dipuji-puji sampai diberi gelar namanya Al-Amin. Apakah Al-Amin itu diberi gelar oleh sahabat Rasulullah? Tidak, tapi diberi gelar oleh orang-orang yang ada di zaman jahiliyah dulu, sebelum diutus jadi Rasul. Tapi saking kafirnya orang pada saat itu, ketika Rasulullah diutus menjadi seorang Rasul, langsung berubah gelarnya menjadi sahir, menjadi kadzib, menjadi kahin, asatirul awalin, dan gelar-gelar yang diberikan oleh mereka pada saat itu. Dusta katanya, penyihir katanya, syair katanya, dukun katanya, orang-orang yang hanya bercerita dongeng. Inilah gelar yang diberikan kepada Rasulullah SAW setelah beliau menjadi Rasul. Akan tetapi wahai kaum muslimin, semua tuduhan mereka setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan di hadapan manusia secara umum, karena gelar kemuliaan telah diberikannya kepada Rasulullah SAW sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, yaitu Al-Amin itu tadi. Rasulullah SAW yang akan menyelamatkan kita sampai hari kiamat. Subhanallah, di dalam Al-Quran, wahai kaum muslimin, ternyata Rasulullah SAW itu mencintai kita dengan cinta mati juga. Ini alasan yang keenam, kenapa kita harus mencintai Rasulullah. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah dengan cinta mati? Karena Rasulullah mencintai kita juga dengan cinta mati. Bahkan wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika detik-detik terakhir di akhir kehidupannya, ketika ajal menjemputnya, Rasulullah SAW masih sempat mengucapkan
ummati, ummati, ummati. Kurang cinta apa Rasulullah terhadap kita? Ayo, kurang cinta apa Rasulullah terhadap kita? Lalu kenapa kita tidak mencintai Rasulullah SAW? Rasulullah masih ingat dengan kita di detik terakhir nafasnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak sampai di situ wahai kaum muslimin. Sampai nanti di hari kiamat pun Rasulullah masih mencintai kita. Yang berhak memberikan syafaat kubra itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya di neraka masih ada umatku." Saking cintanya terhadap kita, Rasulullah tidak mau umatnya itu menjadi penghuni neraka. Tidak mau menjadi penghuni neraka. Tidak mau umatnya itu menjadi penghuni neraka. Maka oleh karena itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersujud di hadapan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, irfa' washfa' anta tushaffa'." Bangunlah wahai Muhammad, berikanlah syafaat. Sesungguhnya engkau adalah orang yang memberi syafaat. Kemudian diberikanlah syafaat kepada umatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud lagi dan minta izin lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan umatnya dari yang ada di dalam neraka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Keluarkan umatmu dari api neraka, setiap 1000 orang itu satu." Kemudian ternyata setelah semuanya sudah selesai, ternyata masih ada di dalam neraka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ya Allah, sesungguhnya umatku ternyata masih ada di dalam neraka." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalau begitu, keluarkan semua umatmu yang ada di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada sebiji zarrah kalimat la ilaha illallah." Subhanallah, kurang cinta apa Rasulullah terhadap kita? Lalu kenapa datang orang-orang sekeji para presiden Prancis kemudian menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa hak mereka? Apa hak dia untuk menghina Nabi kita? Dan kita sebagai pemuda dan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana hati kita ketika orang yang paling mencintai kita ini dihina oleh orang-orang yang keji, waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Maka saya serukan kepada siapapun, kalau seandainya kita adalah orang tua, ayo silakan didik anak kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kepada mereka sirah-sirah nabawiyah. Kalau seandainya kita seorang guru, maka utamakanlah pelajaran sirah nabawiyah. Kenapa? Karena di dalam sirah nabawiyah terdapat apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Rasulullah dengan mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya di dalam diri tauladan Rasulullah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Maka orang tua, para guru, para ustadz, para ulama harus mengajarkan kepada umatnya, kepada anaknya, kepada muridnya, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kepada mereka untuk selalu mengikuti apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, karena apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, apapun yang diungkapkan oleh Rasulullah, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai ustaz, kita sebagai ulama mendidik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dengan sirah nabawiyah, dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah anak kita, generasi kita akan tumbuh menjadi generasi rabbaniyah, syariah yang kita banggakan di dunia dan di hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas pembahasan yang berkaitan dengan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kita kepada Rasulullah adalah cinta mati. Terakhir, kami akan menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, jika engkau mencintai seseorang, maka katakanlah aku mencintaimu. Jika engkau mencintai seseorang, maka katakanlah kepadanya, aku mencintaimu. Sesungguhnya seseorang nanti di hari kiamat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang yang ia cintai."
Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Bakar, ana uhibbuka fillah." Saya mencintaimu karena Allah. Saya mencintaimu karena Allah. Inilah alasan kenapa para sahabat tidak mau berpisah dengan Rasulullah, termasuk Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terutama Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, beliau meminta izin untuk dikuburkan bersama Rasulullah, kemudian dikuburkan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bin Khattab juga meninggal akhir-akhir hayatnya, beliau sempat minta izin dulu, tolong mintakan dulu izin kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha agar diizinkan saya dikuburkan bersama kedua sahabatku, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah alasannya, karena mereka lebih paham dengan Rasulullah, lebih cinta dengan Rasulullah. Maka kenapa kita yang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kenapa kita yang menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang akan selalu bersama Rasulullah nanti di hari kiamat nanti. Kita sangat merindukan Rasulullah. Kita sangat merindukan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang bisa kita sampaikan yang berkaitan dengan masalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta mati. Maka insyaallah pembahasan yang berkaitan dengan cinta terhadap Rasulullah kami akan bahas juga nanti di pertemuan dengan masyarakat nanti di Cera 2 hari lagi, kemudian 4 hari lagi di Kelly insyaallah. Semuanya kita akan siaran langsung, kita semua bisa mendapatkan atau langsung mendengarkan dari Facebook RQ Al-Mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apapun yang telah kami sampaikan ini berkah buat kita semuanya, menjadikan kita semua terus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sekarang untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihina oleh Presiden Prancis. Satu, kita gunakan Facebook atau WhatsApp kita dengan posting hadis-hadis Rasulullah, kemudian kepribadian Rasulullah. Kita mengatakan di status-status kita, saya mencintai Rasulullah. Kita ajak orang-orang untuk mencintai Rasulullah, sehingga semua status yang ada yang timbul di Facebook itu adalah penuh dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pengikut yang setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua masuk ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para sahabatku, sesungguhnya nikmatlah, berbahagialah orang-orang yang menjadi saudaraku. Kata para sahabat, bukankah kami ini saudaramu? Kemudian kata Rasulullah SAW, bukan, kalian itu adalah sahabatku, tapi saudaraku itu adalah, yaitu mereka yang akan datang di kemudian hari. Mereka tidak pernah melihatku, tapi mereka mencintaiku, mereka mengikutiku, seakan-akan mereka telah melihatku. Subhanallah. Semoga sabda Rasulullah SAW ini, cita-cita Rasulullah SAW ini, kabar dari Rasulullah SAW ini menjadikan kita semua sebagai bagian daripada hadis Rasulullah SAW tadi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta anak-anak kalian yang kami cintai, itulah tadi uraian yang berkaitan dengan cinta Rasulullah SAW, ada cinta harga mati. Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan cinta kepada Rasulullah SAW, tentunya